Ke kebun bunga mencari seri, indah mekar, menyegarkan hati. Perkenalkan saya Heni Dwi Untari, pembawa acara Denmas Bay kali ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Baik para master, Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah bersiap nih dengan acara kita. Mohon ada virtual background yang di-share panitia bisa digunakan jika memungkinkan. Yang kami hormati Ketua Perpaksinas Master Yudi Ismono selaku narasumber. Yang kami hormati Ketua Paksiji Master Toto Suharto. Serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara Denmas BI Diskusi Enak Masyarakat Berintegritas edisi ke-7 kali ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah acara berseri yang diselenggarakan oleh Forum Paksiji Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan penyuluh anti korupsi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pencegahan korupsi. Tema Denmas Bay kali ini adalah program forum dan komunitas nasional anti korupsi nasional dan juga upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah istimewa Yogyakarta. Insya Allah nanti akan bersama Master Yudi Ismon. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kami sampaikan beberapa panduan untuk kelancaran acara daring kita kali ini. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi Izin ke mute, Bu. Oh ya, mohon maaf. Ya, tadi mute-nya sampai di mana ya? Ya. Baik, saya ulangi ya, Master sekalian. Saya bacakan kembali sebelum mulai di acara, kami sampaikan beberapa panduan untuk kelancaran acara dari ini. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Disarankan untuk mengecek audio sebelum acara dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback ataupun gema. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Mute mikrofon selama acara berlangsung dan nyalakan hanya saat dipersilakan berbicara. Jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar untuk kita semua. Para hadirin dan master hebat semuanya, agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita memulai dengan doa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, diberikan keberkahan dengan membangun negeri yang bebas dari korupsi. Amin ya robbal alamin. Baik para master sekalian, Bapak Ibu, para hadirin. Acara pada hari ini pemimpin yang luar biasa, yaitu Master Toto Suharto. Ya. Beliau akan memoderatori diskusi kita pada siang hari ini.
Untuk apresiasi kepada beliau, dengan pantun apresiasi. Ke pasar membeli roti. Cakep, cakep. Diseruput teh manis yang hangat itu inspirasi. Memang dalam program komunitas Oh, nasional internetnya putus-putus. dan upaya pencegah korupsi pengadaan tenaga di daerah istimewa. Ya. Kan catatkan. Kepada Master Toto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Master Heni Dwi Ungtari selaku Sekretaris Forum Paksi DIY yang sudah membawakan acara memulai. Dan terima kasih sekali di sini sudah kehadiran narasumber kita Master Yudi Ismono yang tentu tidak asing lagi ya. Kalau Bapak sekalian ingat dengan pengadaan barang jasa, nah beliaulah ini ya yang mengomandoi ya proses-proses pengadaan barang jasa khususnya di Pemda DIY. Nah, sehingga sangat tepat sekali ini untuk siang hari ini kita santai saja ya Bapak-Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ini banyak sekali yang hadir. Alhamdulillah ini sudah 105 ini ya sertanya luar biasa. Sehingga ini apresiasi. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Banyak yang dari OPD ya di Pemda DIY, kabupaten kota di wilayah DIY ya. Yang di sini juga ada master-master ketua dari Forum Paksiji dari Kota Jogja ke Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul ya, dan tentu Kota Yogyakarta ya. Oke, jadi siang hari ini seperti biasa tadi disampaikan oleh Master Heni bahwa ini adalah bagian dari sharing komitmen kami sebagai bagian ya dari anggota Forum Paksi DIY untuk saling berbagi kaitannya dengan bagaimana menumbuh kembangkan semangat anti korupsi. Jadi untuk perkenalan terlebih dahulu, kami adalah Forum Paksi DIY yang berdasarkan SK Gubernur diharapkan bisa membantu kaitannya dengan tadi ya pendidikan anti korupsi di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan untuk siang hari ini kita nanti ngobrol saja santai dengan tema kaitannya dengan program Forum dan Komunitas Nasional Anti Korupsi yang alhamdulillah ini ketuanya sendiri langsung hadir Perpaksinas ya Persatuan Penyuluh Anti Korupsi Nasional ya. Dan tambah satu lagi kaitannya yang substantif adalah bagaimana upaya pencegahan korupsi khususnya pengadaan barang jasa di DIY. Jadi berdasarkan data dari KPK, korupsi yang paling banyak ranking 2-nya itu adalah pengadaan barang jasa. Sehingga sangat tepat sekali ketika ini akan mulai awal-awal anggaran ini, kita perlu diingatkan untuk dalam hal tahapan perencanaan dan persiapan apa saja yang perlu kita nanti akan lakukan ya. Kalau perencanaannya mungkin sudah ya, ada DPA, tinggal bagaimana nanti di akhir tahun ini kita sudah mulai merencanakan untuk pemaketan pengadaan barang jasa yang diperlukan sesuai dengan anggaran serta aliran kas masing-masing ya, sehingga jangan sampai nanti ketika terjadi proses tender kita terlambat di dalam mentenderkannya, akibatnya akan berdampak ya tidak selesainya pengadaan barang jasa yang kita harapkan ya. Tentu saja ini akan berdampak pada kemanfaatan ya yang dirasakan oleh masyarakat itu menjadi berkurang. Oke, tidak panjang lebar saya kira. Kalau dari sisi program nasional, nanti mungkin Master Yudi. Selamat siang, Master Yudi. Selamat siang, Master Dr. Ya, Toto. nanti Alhamdulillah bisa bergabung ini. ya, alhamdulillah ini kita senang sekali nih ya.
kita nanti diskusi saja interaktif ya. Apa yang perlu kita jelaskan kepada teman-teman semuanya ini kaitannya dengan program nasional ya Perpaksinas. Kemudian nanti sedikit fokus ya ke Paksiji juga DIY. Ini karena ada teman-teman juga dari komunitas-komunitas forum dari berbagai ini ya daerah ya dari Aceh sampai Papua ini kalau kita sampaikan undangannya itu biasanya mereka hadir. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Ya, silakan Mas Yudi, kira-kira apa yang bisa digambarkan kaitannya dengan program Perpaksinas, lalu kemudian nanti mengarah ke arah teknis ya, teknis ini pengadaan barang jasa. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Master Toto, Master Ketua Paksiji, yang juga mungkin Bapak Ibu mengenal beliau selaku Widya Isvara di Badan Diklat, senior kita yang selalu hadir ketika kita diklat di Badan Diklat Gunung Sempu, serta dengan beberapa Widya Isvara lainnya. Baik, yang kami hormati Ketua Paksiji dan pengurus, serta teman-teman Paksiji yang tergabung di Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, kemudian teman-teman baik yang paksi atau bukan paksi dari Inspektorat Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan kalau Master Toto, Master Ketua Paksiji ini mendesain, maaf, bocor. Master Toto, Master Ketua ini mendesain pola koordinasi yang dilakukan untuk teman-teman se-Kabupaten Kota se-DIY ini dengan menggunakan pola koordinator yang berada di Inspektorat. Kemudian teman-teman Bapak Ibu peserta dari Kabupaten Kota, baik yang di Provinsi, Kabupaten, Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya dari OPD, serta teman-teman paksi dari luar DIY yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Izin perkenalkan, nama saya Yudi Ismono. Kebetulan kalau di lingkungan penyuluh anti korupsi, saya ditunjuk atau dipilih sebagai Ketua Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional. Artinya seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 4.000 orang paksi penyuluh anti korupsi, yang mana mereka semua itu mengantongi sertifikasi dari KPK sebagai penyuluh anti korupsi. Kalau mau diringkas lagi, seluruh Indonesia ada 46 forum, baik yang ada di KLPD dan komunitas. Nah, sebagai bagian dari pengurus Perpaksinas, tentunya kami sedikit banyak harus menyampaikan semacam informasi kepada kita semua agar memunculkan sebuah daya tarik atau ketertarikan teman-teman yang belum menjadi paksi dan kebetulan bergabung di Zoom ini. Jadi teman-teman yang tertarik dengan penyuluh anti korupsi itu setiap periodisasi waktu dari KPK melalui ACLC KPK itu membuka semacam Mute Master Yudi. Mohon maaf. ya, pendaftaran itu dilakukan melalui mekanisme diklat dan juga melalui mekanisme pengalaman. Artinya bagi teman-teman yang di OPD atau di Inspektorat memiliki portofolio pengalaman menyuluh atau dalam konteks apapun yang sifatnya anti korupsi, maka itu bisa nanti portofolio itu dikumpulkan jadi satu, disusun yang rapi, kemudian dijadikan evidence, lalu teman-teman mendaftar di ACLC KPK. Tapi ada juga teman-teman yang mengikuti pola kediklatan. Artinya teman-teman harus diklat dulu, kemudian ikut sertifikasi, kemudian baru nanti dimungkinkan teman-teman dinyatakan kompeten untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Sekali lagi, menjadi penyuluh anti korupsi itu
adalah volunteer. Secara prinsip, teman-teman penyuluh ini melakukan aktivitasnya atas dasar sebuah misi suci, ikhlas, tidak sama sekali tidak memberikan tidak membuka peluang untuk apalagi diberi honor dan sebagainya, kecuali memang ada sistem yang memang sudah mengatur itu semua. Jadi kami bergerak voluntary, bergerak untuk memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, sosialisasi terkait dengan anti korupsi, baik yang ada di lingkungan OPD kita, Pemda kita, kemudian di lingkungan masyarakat, komunitas, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang bergabung di PAKSIJI ini adalah teman-teman yang sudah melewati fase-fase sertifikasi, dan jangan lupa sertifikasi yang diberikan oleh KPK itu hanya berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun, maka teman-teman harus melakukan RCC atau ujian sertifikasi ulang atau melakukan naik jenjang, ujian naik jenjang. Sehingga sertifikasi itu selama 3 tahun masih tetap hidup. Di OPD Pemda DIY, alhamdulillah juga cukup banyak, khususnya teman-teman yang dari sektor media iswara, badan diklat, kemudian yang berada atau berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan, yang berasal dari inspektorat, yang berasal dari perguruan tinggi, kemudian teman-teman LSM, dan sebagainya, Semua bergerak untuk melakukan edukasi anti korupsi. Kami juga mengingatkan, pervaksinasi ini adalah sebagai wadah forum. Kalau wadah forum berarti di dalamnya ada keanggotaan yang di dalamnya memiliki kepengurusan. Nah, kami berharap sekalipun di chapter DIY ada PAKSIJI, tetapi jangkauannya masih terlalu luas. Sehingga kami berharap juga melalui teman-teman yang ada di inspektorat bisa memberdayakan baik teman-teman yang ada di Paksi Inspektorat Kabupaten Kota masing-masing, atau bila nanti mengalami kesulitan, kita membuat kemitraan dengan Pak Toto atau Pak Perpaksinas untuk kita berdayakan teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi, saya berharap teman-teman menganggap Paksi ini bukan orang yang sok, begitu tidak. Tetapi orang yang secara ikhlas mencoba membersamai, mengingatkan kita semua agar kita memiliki sebuah integritas yang lebih baik. Tidak usah melihat masa lalu, kita tatap masa depan. Kita tatap masa depan dengan mengukir prestasi kinerja yang jauh lebih baik, yang jauh lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, jauh dari korupsi, dan sebagainya. Sebagai rasa syukur atas kondisi ini, maka kita semua bisa melihat OPD-OPD yang ada di Pemda DIY, kabupaten kota, sekarang sudah semakin banyak yang mendapatkan predikat ZIBBK. Artinya itu menjadi bagian dari modal kita bersama, sekecil atau sebesar apapun, pada prinsipnya Bapak Ibu dan kita semua, juga khususnya Paksi, itu memiliki semacam tanda petik beban moral untuk ikut memajukan daerah kita, khususnya sedaerah istimewa Yogyakarta ini, ke dalam sebuah pemerintahan yang bersih, yang berintegritas, yang kasus korupsinya semakin hari semakin mengecil, atau bahkan insya Allah kalau dimungkinkan semuanya, maka akan zero corruption. Jadi ini bagian-bagian yang menjadi bagian penyemangat bagi kita semua, mulai dari Perpaksinas, mulai dari forum yang ada di daerah untuk menggerakkan semua sumber daya. Kalau teman-teman di OPD Kabupaten Kota DIY ini belum bisa berkontribusi atau mengikuti atau mendaftar yang kaitannya dengan penyuluh anti korupsi, tapi minimal dengan 1 jam saja mendengarkan programnya PAKSIJI, ini bisa memberikan sebuah referensi, memberikan sebuah
keteguhan hati bahwa kita malu kalau bekerja belum sudah memiliki sebuah pemikiran apa ya yang bisa kita dapatkan dari kegiatan atau proyek atau pembiayaan apapun dari sebuah kegiatan yang ada di UPD. Belum sudah punya pikiran itu sudah error kita. Tapi minimal dengan mendengarkan semacam ini, nanti teman-teman akan banyak berdiskusi, khususnya tadi Pak Master Toto menyampaikan ada fokus terkait dengan BPJ. Jadi terkait dengan Perpaksinas ini adalah sebuah perkumpulan penyuluh anti korupsi nasional yang secara khusus memiliki kesamaan fungsi dengan forum-forum penyuluh anti korupsi di tempat kita di daerah sebagai mitra KPK yang tidak henti-hentinya dan selalu semangat ketika Bapak Ibu teman-teman meminta kami untuk hadir di tempat, jangankan hanya di DIY, di kabupaten kota se-DIY pun insya Allah Pak Toto dan kami serta pengurusnya akan selalu membersamai kita semua ke dalam sebuah peningkatan kinerja dan integritas yang lebih baik. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu Master Toto terkait dengan Perpaksinas. Mudah-mudahan ini sekaligus promosi gitu, Ya. bisa memberikan daya tarik untuk teman-teman yang ada di DIY secara keseluruhan. Demikian Master Toto. Oke, terima kasih Master Yudi yang sudah memaparkan kaitannya dengan landasan-landasan kenapa Perpaksinas perlu ada dan ruang lingkupnya ya, kegiatannya. Hanya mungkin lebih spesifik lagi, Master Yudi, yang sudah dilakukan oleh Perpaksinas dalam beberapa tahun ini kan 2 tahun ya, tentu kita mendapatkan informasi bahwa sudah menyelenggarakan musyawarah kerja nasional ya. Kemudian saat awal itu juga ada musyawarah tentu saja ya daerah ya, nasional. Oke. Baik, Master Toto. Jadi para paksi dan Bapak Ibu sekalian, Perpaksinas ini organisasi yang menurut kami cukup representatif karena di setiap daerah, tiap provinsi khususnya itu ada kepengurusan forum paksi yang menjadi bagian dari Perpaksinas. Ada satu aktivitas yang menurut kami sangat menarik. Ketika kemarin 100 orang penyuluh digerakkan untuk melakukan penyuluhan massal di Provinsi Banten. Kita tidak mengenal siapa objek kita, siapa teman-teman yang ada di Banten itu. Maka muncullah aktivitas penyuluhan serempak pada 100 sekolah SMA, SMK, baik negeri ataupun swasta yang ada di seluruh Provinsi Banten. Ini menjadi sebuah aktivitas yang mungkin bisa kita contoh, nanti kita gerakkan, teman-teman paksi ini kita berdayakan untuk melakukan penyuluhan baik di SD, SMP, SMA, atau sekolah-sekolah lain termasuk perguruan tinggi untuk melakukan edukasi seputar anti korupsi. Teman-teman dari paksi ini ragamnya cukup luar biasa. Ada yang melakukan penyuluhan dengan model konvensional paparan. Ada yang karena ya itu tadi. Ada yang suka dengan case atau kasus. Ada yang suka dengan puisi. Ada yang suka dengan dongeng anti korupsi. Ada yang suka dengan game dan sebagainya. Ini menambah semacam ketertarikan bagi audiens, bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari forum penyuluh anti korupsi. Yang terakhir kemarin sempat dilakukan oleh Pak Toto dan pengurus Paksija adalah mencoba menggerakkan sumber daya organisasi non formal agama kemasyarakatan yang ada di DIY ini untuk bersama-sama menggalang sebuah kemitraan yang ujung-ujungnya adalah mengingatkan kita bersama terkait dengan anti korupsi. Dan kemarin sudah dilakukan Rakernas di Banten. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Pemda yang mau menjadi sponsor. Yang lagi, tidak ada pembiayaan khusus yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya kami hanya lobby
mencari sponsor untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama ini. Jadi mudah-mudahan dengan niat baik, ikhlas, semua dimudahkan dan disupport oleh banyak pihak. Demikian, Master Toto. Baik, artinya kalau kemarin dilaksanakan di Provinsi Banten, itu bisa kita garis bawah ya. Kenapa tidak bisa dilaksanakan di DIY itu kan ini menjadi PR kita bersama. Di sini kebetulan ada para teman-teman dari OPD mungkin bisa berkolaborasi. Misalnya kalau kemarin kan 100 ya, 100 kalau di Provinsi Banten itu kan karena mereka ada anggarannya. Kalau di DIY mungkin karena waktu ini sedang prihatin, kita tidak perlu ada anggaran. Kita siap terjun ke lapangan begitu ya, Mas Yudi ya. Ya. Ya, dengan jumlah 100 mendatangi ke sekolah-sekolah itu adalah hal yang saya kira kami sebagai relawan tidak diragukan lagi untuk siap ya melakukannya. Kan prosesnya juga asal ada apa istilahnya itu kolaborasi antara misalnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dengan menyediakan Zoom ya dengan seratusan proses sosialisasi, saya kira tidak menjadi hal yang sulit ya. Oke, kita ini ya garis bawahi di situ untuk program-program Perpaksinas. Nah sekarang saatnya ini ya mentari pagi memancar terang, burung berkicau di dalam meranti. Master Yudi Ismono datang mengupas PBJ berintegritas tinggi. Nah, ini. Jadi ini sekarang fokus ke pengadaan ini ya. Pengadaan yang perlu didiskusikan ini, Master Yudi. Ya, kita saat ini kan sedang dalam masa akan memulai anggaran ya. Kalau di dalam Perpres itu kan ada tahapan persiapan, perencanaan, kemudian persiapan ya. Nah, perencanaan ini kan saat ini kan kita di deadline dengan harus sudah mulai melakukan proses pemaketan dengan tentu saja tidak hanya asal paket, tetapi sudah siap dengan spesifikasi teknis ya, dengan apa jenis-jenis pengadaan apa yang kita perlukan. Nah, mungkin Master Yudi bisa memberikan tips-tips agar kita, yang paling penting kan tendernya itu jangan terlambat dan bermasalah kan. Demikian ya Master Yudi ya. Ya. Silakan, mungkin bisa didiskusikan ini. Ya. Bapak Ibu, para master dan juga kita semua. Jadi konteks dari Denmas BI ini adalah ngobrol-ngobrol santai. Bapak Ibu boleh mendengarkan, menyimak terkait dengan obrolan-obrolan kita ini. Jadi fokus kepada pengadaan barang dan jasa. PBJ ini tadi disampaikan oleh Master Toto menjadi bagian yang cukup memprihatinkan Indonesia. Karena kasus-kasus korupsi yang terbesar yang ada di Indonesia, termasuk lingkungan kita ini adalah semuanya berawal dari pengadaan barang dan jasa. Tanpa saya menjelaskan secara detail pun Bapak Ibu sebetulnya sudah bisa menangkap apa sih yang sesungguhnya menjadi potensi masalah yang ada di pengadaan barang dan jasa. Hampir semua tahapan yang ada di pengadaan barang dan jasa itu, kalau tidak kita rencanakan dengan baik, kalau tidak kita lakukan dengan baik, maka pasti akan menjadi potensi masalah itu akan menjadi masalah. Bila kita lihat yang dalam keseharian kita alami di lingkungan kita, coba cek. Ketika orang yang ditunjuk di dalam proses untuk menghandle pengadaan barang dan jasa, silakan cek Bapak Ibu, baik yang ada di OPD tingkat DIY, kabupaten kota, kemudian yang ada di Kapanewon, dicek. Apakah pejabat pengadaan, apakah pejabat pembuat komitmen yang ada di lingkungan Bapak Ibu, yang ada di lingkungan OPD kita, itu adalah orang-orang yang sudah kompeten di dalam pengadaan barang dan jasa. Kompetensinya ditunjukkan dengan apa? Salah satunya adalah lulus sertifikasi pengadaan
barang dan jasa. Cek sekarang, adakah teman-teman yang terindikasi sebagai PPTK atau PPK itu sudah atau belum memiliki sertifikasi BPJ. Kita ketahui bersama, setiap ada Pemda Kabupaten Kota dan juga di DIY ini menyelenggarakan ujian sertifikasi BPJ, berapa persen teman-teman kita yang menjadi peserta di sana bisa lulus atau lulus dari ujian sertifikasi BPJ itu? Tidak banyak, Bapak Ibu. Nah, tidak banyaknya ini mengandung beberapa pengertian. Ada pengertian yang mengatakan, kalau saya lulus di sertifikasi BPJ, pasti ke depan kami akan didudukkan sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan. Pasti akan seperti itu. Sehingga daripada besok nambahi gawean, mending tidak usah diluluskan. Jadi ada yang sengaja, teman-teman para agent BPJ ini yang memang mendesain dirinya untuk tidak lulus sertifikasi BPJ. Tetapi juga ada teman-teman yang ingin lulus, tetapi tidak bisa melalui fase sertifikasi tersebut. Sehingga ya sudah, rata-rata sekitar hanya 5-10% yang ikut diklat BPJ itu rata-rata tidak lulus. Oke lah, terlepas dari itu semua, maka tentunya kita di dalam sebuah substansi teman-teman yang ngurusi BPJ itu harus kompeten dulu. Yang kedua, ketika sudah kompeten, maka kita mencoba untuk melihat area penyusunan perencanaan kegiatan, khususnya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi. Bapak Ibu bisa lihat di sana, apakah ketika unit kerja itu merencanakan sebuah paket pengadaan barang dan jasa, baik yang nilainya kecil sampai dengan 200 atau yang nilainya lebih dari 200 juta, ini sudah dilakukan secara konsep apakah menjadi kepentingannya atau kebutuhannya. Di sana sesungguhnya sangat terlihat sekali ketika OPD Bapak Ibu itu mengusulkan perencanaan program kegiatan BPJ, apakah memang sudah orientasinya itu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan. Bapak Ibu cek di dalam, pasti kalau Bapak Ibu memiliki sebuah kepekaan, itu Bapak Ibu bisa melihat di dalamnya. Mudah-mudahan kita berharap, baik yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota sampai dengan Kapanewon, itu semuanya dilakukan dengan sebuah orientasi sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, pengadaan barang jasa itu memang kita butuhkan untuk mendukung kinerja dari unit kerja kita. Tapi kalau sudah berdasarkan kepentingannya, pasti ada hal-hal yang tidak bisa ditutupi dan pasti teman-teman inspektorat akan bisa melihat itu semua. Itu dari indikasi-indikasi yang sifatnya umum. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat, apakah ketika sebuah konstruksi perencanaan pengadaan barang dan jasa itu memang dilakukan sesuai dengan standarisasi yang berlaku, ataukah sudah dibungkus dengan sebuah orientasi berpikir untuk di markup lah, untuk dibesar-besarkan lah, dan sebagainya. Tapi dengan instrumen penyusunan anggaran yang sekarang ini, maka sesungguhnya itu tidak mungkin lah. Sesungguhnya tidak mungkin. Tapi masih ada celah yang menurut kita bersama itu bisa dijadikan sebagai orientasi entah orang per orang atau institusi untuk melakukan praktek-praktek markup pada satuan harga pengadaan barang dan jasa. Belum lagi kalau sudah di markup, maka Bapak Ibu melihat banyak kejadian ada permintaan fee dari beberapa pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu. Bapak Ibu ketahui
Sekarang metode pengadaan barang dan jasa itu tidak hanya melulu menggunakan lelang, tender, tapi sekarang katalog hampir semua aktivitas-aktivitas pengadaan barang dan jasa itu sekarang bisa dilakukan melalui sistem katalog. Bapak Ibu tinggal lihat di sana apa yang dibutuhkan, harganya berapa, speknya seperti apa. Tetapi sekali lagi, dengan cara apapun, dengan metode apapun, maka sesungguhnya semua itu masih memiliki celah. Semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah memang orientasi kita orientasi yang prosedural, normatif, sesuai aturannya, atau memang kita sudah mulai galau dengan kepentingan-kepentingan yang terbungkus di dalam pengadaan barang dan jasa. Belum lagi, nanti ketika Bapak Ibu, siapapun kita di sini, ketika baik melakukan baik pembelanja yang dilakukan melalui katalog, ataupun lelang atau tender, belum lagi di pikirannya ini sudah muncul titipan-titipan dari penyedia. Si A harus menang, si B harus menang, si C harus menang, bingung kita. Padahal pimpinan kita maunya yang menang si A. Tahu-tahu muncul intervensi dari luar, nggak bisa, si B harus menang, dan sebagainya. Itu semua terjadi di tempat kita, di lingkungan kita, termasuk di tempat kami, semua terjadi. Kalau kita tidak memiliki benteng pemahaman aturan yang baik, kalau kita tidak memiliki benteng hati dan pikiran yang kuat, yang memiliki integritas yang super begitu, maka pasti kita akan terbawa kanan kiri, atas bawah, ke dalam sebuah situasi-situasi yang setiap saat akan memberikan pengaruh pada hati, diri, dan pikiran kita selaku pengelola PBJ yang ada di OPD-OPD kita. Integritas itu ibaratnya adalah seperti iman. Iman itu bisa naik turun, tergantung tanggal tua atau tanggal muda. Tergantung kepentingan kita, apakah wayai bayar kuliah atau sudah anak-anaknya mentas. Tergantung apakah memang sudah wayai bayar listrik, kepentingan angsuran dan sebagainya. Itu ibaratnya keberadaan integritas kita itu adalah di tengah-tengah kondisi yang demikian. Kita harapkan kita semua di sini memiliki sebuah komitmen dengan situasi apapun, apakah wayai anak yang bayar kuliah, wayai bayar angsuran dan sebagainya, tetap jaga itu sebagai bagian untuk komitmen terhadap sebuah proses pengadaan barang dan jasa. Belum lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah dalam posisi pengadaan barang jasa itu sudah berjalan dengan baik sampai pada kontrak, maka biasanya yang namanya di akhir-akhir pekerjaan itu muncul banyak adendum-adendum yang mungkin bagi teman-teman di inspektorat tidak asing lah untuk melihat indikator-indikator adendum itu apakah memang sebagai bagian hal yang ini menjadi kebutuhan atau justru mengikuti kepentingan penyedia. Kalau kepentingan penyedia, biasanya orientasi dari adendum itu adalah orientasi yang ya kalau besok di adendum ya kita bagi rata di belakang lah, rata-rata seperti itu. Belum lagi Bapak Ibu dari hasil pengadaan barang dan jasa yang Bapak Ibu lakukan atau kita lakukan ini, kualitas atau spek itu tolong diperhatikan dengan baik. Ketika spek itu tidak sesuai dengan apa yang didokumenkan, maka jangan salahkan teman-teman inspektorat ketika melihat itu semua sebagai bagian dari mal aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi itu Master Toto, kira-kira yang mudah dipahami oleh teman-teman ini, terutama teman-teman yang berada di OPD, instansi pemerintah, biasanya dengan melihat indikator-indikator mikro yang seperti itu bisa lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk dihindari, dan dilihat sebagai bagian dari tanda petik adalah menjadi potensi hukum apabila
kita tidak memikirkan dengan baik dan menerjang aturan-aturan di dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pijakan berpikir gitu. Itu Master Toto. Artinya kita jangan sekali-kali ya. Kalau di tagline Pemda DIY kan ojo pisan-pisan korupsi kan ya. Artinya kita jangan sampai ada mens rea yang timbul ya. Mens rea atau niat jahat yang dalam proses perencanaan ini nanti kita akan mencari-nyari sesuatu yang sebetulnya ini yang perlu harus kita hindari ya. Karena dari sisi proses prosedur di dalam tindakan pidana korupsi itu kan biasanya kita akan melihat ya kondisi-kondisi saat ini kan dari sisi mens rea-nya, niat jahatnya bagaimana. Kemudian setelah itu kalau nggak ada niat jahat, kadang-kadang kita juga harus hati-hati dengan prosedurnya itu ya. Prosedur yang betul-betul harus sesuai dengan peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. Baik ya, jadi itunya. Kemudian beberapa hal yang saya tambahkan di sini, izin ya, Master Yudi. Saya sudah menyiapkan materi tadi, sudah di-share. Silakan, mungkin tidak perlu di-share di sini, tapi itu bisa menjadi acuan bagi Bapak sekalian yang ada di sini, kaitannya dengan adanya ini ya, adanya surat edaran ya. Surat edaran dari LKPP nomor 5 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dalam PBJ pada tahapan perencanaan dan persiapan. Di situ prosedur-prosedur banyak sekali ya. Jadi ada 12 substansi kritis ya PBJ pemerintah yang kita ini betul-betul harus mengetahui. Sudah dijelaskan dalam essay tadi, ini pengadaan harus berdasarkan kebutuhan. Artinya kalau komputer atau laptop yang di kantor itu kan hanya menggunakan untuk bahasa ngetik, kemudian pakai tulis, kemudian Excel menghitung ya. Nah, itu cukup yang memorinya kecil-kecil saja ya, jangan menggunakan laptop tapi memori untuk grafis itu kan aneh itu ya, yang harganya cukup 10 juta ya kita beli yang 20 juta. Misalnya itu yang sederhana ya. Ini ada 12 hal itu yang bisa dijadikan acuan. Baik, saya kira itu. Tapi ini sepertinya Master Muflih, Master Tony ini akan menampilkan ini ya beberapa hal yang terkait dengan lagu Perpaksinas ini ya, untuk supaya kita bisa break sebentar sambil Bapak sekalian yang di sini hadir, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo siap nanti setelah lagu ini. Matur nuwun. Anti korupsi, bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi, ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya, ayo semua bergegas. Bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih, Indonesia maju jaya. Anti korupsi, bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi, ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya, ayo semua bergegas. Bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih, Indonesia
Indonesia maju jaya. Ya, itu kita bisa melihat semangatnya dari Sabang sampai Merauke ya, para penyuluh anti korupsi. Ya. Ya, Izin Master Toto, ya silakan Master. ini ada beberapa referensi yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu, termasuk Paksi yang hadir pada siang hari ini. Apakah screen-screen-nya sudah terlihat, Master Toto? Ya, aman. Sip. Baik. Kalau kita melihat pada orientasi dari skor SPI, Survei Penilaian Integritas tahun 2023, terutama pada dimensi internal. Jadi risiko pada pengelolaan PBJ ini skornya masih cukup tinggi, artinya ada 86,9. Sudah cukup tinggi menurut kami. Tapi ada hal-hal yang ini perlu kita perbaiki bersama, tidak bisa hanya, maaf, ukuran 1 OPD, 2 OPD, dan semuanya tidak. Tapi ini dalam sebuah konteks kepemerintahan, kabupaten, kota, dan provinsi. Ini masing-masing nantinya akan bisa diberikan penilaian khusus atas SPI kabupaten, kota, dan provinsi terhadap dimensi pengadaan barang dan jasa. Kita lihat di sini. Pemilihan diatur. Siapa yang tidak sanksi terhadap apa yang kita lihat fenomena-fenomena di lingkungan kita, kalau ada pengadaan pasti persepsi orang mengatakan, alah paling sudah diatur, yang menang itu lagi kan gitu. Tetapi dengan kita memiliki sebuah komitmen, khususnya teman-teman di inspektorat yang selalu mengawasi bagian pengadaan yang ada di setiap kabupaten kota, dan juga kami kalau di DIY diawasi oleh inspektorat DIY, ketika kami melakukan proses pengadaan barang dan jasa, maka tidak pernah muncul di pikiran kami, khususnya saya pribadi, untuk mengatur pemenang dari lelang atau tender. Kalau kita sudah punya pikiran itu, sekali saja kita memunculkan kebijakan untuk mengatur yang menang, maka sampai pensiun kita akan selalu jadi orang yang tertindas oleh para penyedia, oleh pihak-pihak yang selama ini berkepentingan. Karena pihak penyedia itu isinya hanya satu di pikirannya, itu menang. Kalau menang artinya dia untung, dapat pekerjaan, dapat uang dari proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kita semua yang di birokrasi ini, mau menang mau kalah, ketika sudah menjadi sebuah permasalahan hukum, pasti akan dipanggil inspektorat, kejaksaan, kepolisian, bahkan teman kita yang terakhir kemarin menjadi tersangka dan sudah vonis di kasus pengadaan barang dan jasa, yang kalau tidak salah kemarin vonisnya sekitar 8 tahun. 8 tahun itu bagi kita, kalau kita sekarang usia 52, contoh seperti saya usia 52 ditambah 88 tahun, berarti saya mendekam sampai dengan umur 60 di penjara. Itu yang harus kita pikirkan bersama, apakah masa tua kita akan ada di penjara, sedangkan di luar sana anak istri yang selama ini selalu membersamai kita, maka kita abaikan begitu saja hanya demi mengatur pihak-pihak yang menang di dalam pengadaan barang dan jasa. Belum lagi kita berbicara di sana ada 86,2 skor SPI kita di 2023, kualitas barang tidak sesuai. Kualitas barang tidak sesuai ini sesungguhnya ini kembali kepada teman-teman di OPD. Ketika merencanakan sebuah proses pengadaan barang dan jasa itu, apakah memang menggunakan sebuah referensi, menggunakan sebuah pembanding yang jauh lebih bagus, hanya sekedar kita memiliki kemitraan tertentu dengan pihak tertentu. Kemudian pemenang punya hubungan kekerabatan. Siapa yang tidak tahu bahwa di banyak pemerintah daerah yang
kepala daerahnya adalah politis, ini tidak bisa kita abaikan. Karena maaf, mau tidak mau, kos politik itu sangat tinggi. Sehingga salah satu alternatif untuk mengembalikan kos politik itu adalah melalui celah pengadaan barang dan jasa, khususnya terhadap hubungan kekerabatan. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat, semua kasus gratifikasi yang terjadi tangkap tangan OTT KPK itu rata-rata adalah terkait dengan hubungan kekerabatan. Awalnya hanya orang lain, kemudian karena saling menguntungkan, jadi CS bro gitu, jadi teman dan sebagainya, ya sudah, jadilah sebagai sistem untuk melakukan proses mal pengadaan barang dan jasa. Vendor yang memberikan sesuatu kepada pihak terkait, gratifikasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan tertarik atau jangan bangga atau jangan senang ketika Bapak Ibu menjadi agen pengadaan barang dan jasa, diberi atau menerima sesuatu apapun dari pemenang. Entah dalam jumlah besar atau mungkin dalam jumlah yang tidak seberapa. Sesungguhnya pemberian itu adalah bom waktu. Yang tinggal tunggu waktunya saja. Ketika Bapak Ibu saat ini berbaik hati, berhappy-happy dengan penyedia, maka tidak akan pernah keluar laporan, aduan, dan sebagainya. Coba besok, ketika kita tidak bisa memenuhi keinginan dari vendor, maka pasti aduan itu akan ke inspektorat, ke APH, dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian yang memang harus kita antisipasi bila mendasarkan skor survei penilaian integritas tahun 2023 yang saya pikir baik di Provinsi DIY ataupun kabupaten kota, ini semua memiliki skor SPI ini khususnya terkait dengan dimensi internal pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu sekali lagi, kalau Bapak Ibu melihat fenomena-fenomena yang demikian ini, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengingatkan secara langsung pada lingkungan kita, maka gunakan peluang-peluang dari alat-alat pengaduan, baik melalui email, WA, telepon, atau bila perlu kalau kita takut sekalipun, buat surat kaleng kepada pihak-pihak tertentu agar pihak-pihak tertentu itu juga paham bahwa apa yang dia lakukan itu diperhatikan oleh banyak orang. Jangan dianggap bahwa kalau sudah PBJ adalah milik kerabat-kerabat tertentu saja. Tidak. Nanti kalau kita tidak menjadi orang yang demikian atau orang yang hanya diam saja, ya yang dirugikan adalah kita, anak cucu kita suatu saat nanti ketika berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu cek, kalau di sekitar Bapak Ibu sekarang ini ada jalan-jalan lingkungan yang baru diaspal seminggu, sudah hancur, sudah rusak. Apa artinya? Artinya pasti di dalam proses pengadaan pengaspalan jalan di tempat Bapak Ibu, jalan-jalan lingkungan itu, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh vendor, pelaksanaannya, pasti akan memiliki dimensi-dimensi penyimpangan-penyimpangan ini yang ada di proyek-proyek tersebut. Eman-eman kan, masyarakat jadi rugi, kemudian kita sendiri jadi terganggu dengan fenomena-fenomena korupsi yang ada di sekitar kita. Itu Master Toto yang mungkin bisa mengingatkan kepada kita bersama, khususnya teman-teman Paksi yang ada di kabupaten kota dan tentunya OPD sampai dengan Kapanewon yang hadir pada siang hari ini. Demikian Master Toto. Oke, makasih Mas. Ternyata banyak dari OPD yang hadir ini Mas di sini. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Artinya kita akan bisa lebih banyak ya sharing. Ya. Tetapi ternyata waktunya sangat terbatas. Tapi tidak menutup kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan di antara Bapak sekalian bisa langsung silakan raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau diskusi langsung di sini? Sambil menunggu yang akan diskusi, Master.
ini ada pertanyaan ini dari Ibu Heni ini ya, dari DPMP TSP DIY. Pada saat merencanakan kebutuhan barang jasa, ini sebenarnya sudah sesuai perkiraan kebutuhan. Kemudian pada saat pelaksanaan ternyata anggaran yang direncanakan tersebut tidak harus dilaksanakan semua. Tetapi karena tuntutan penilaian kerja akhirnya di SPJ-kan semua. Di SPJ-kan apa ini kan sudah. Mohon pendapat narasumber. Ini sudah saya jawab di ini di tulisan, tapi tambahkan silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Mas Toto dari Bu Heni tadi. Ya, memang banyak terjadi fenomena di UPD-UPD itu, apa yang direncanakan dengan apa yang nanti pada saat direalisasikan ini kondisinya berbeda. Nah, kalau apa yang kita targetkan secara fisik terhadap barang atau jasa sesuai perencanaan itu, kemudian di dalam perkembangannya mungkin harganya turun atau mungkin uang kita sisa banyak begitu, atau mungkin standarisasinya ini yang terlalu tinggi, ya maka ya kita realistis saja. Apa yang kita butuhkan sudah kita beli, sisanya ya sudah kita kembalikan saja ke apa namanya ke kas daerah melalui sisa belanja sesuai dengan prosedurnya, tidak usah dipaksakan untuk dihabiskan begitu. Ya. Nah, tidak usah dipaksakan untuk dihabiskan. Karena apa? Ketika nanti inspektorat atau pemeriksa lainnya masuk, maka dia pasti akan bertanya, ini perencanaannya adalah satu paket laptop. Oh, ternyata di dalam realisasinya tidak hanya satu laptop yang ada di sana. Oh, bisa beli LCD juga ya. Bisa beli sound system juga ya. Padahal masing-masing nomor rekening yang ada di sana kan berbeda ya. Tetapi dipaksakan untuk belanja. Nah, menurut saya sebaiknya hal-hal yang demikian itulah yang harus kita jaga, komitmen dan konsistensinya untuk patuh terhadap perencanaan yang sudah dilakukan, apalagi perencanaan itu sudah menjadi bagian dari DPA, kemudian DPA itu direalisasikan, seberapapun sisanya, bukan lalu menjadi kesempatan bagi kita. Pasti pikiran banyak kita, kalau disetor eman-eman kan gitu. Itu justru yang kadang-kala akan memunculkan masalah baru yang seharusnya tidak menjadi masalah. Teman-teman inspektorat bisa melihat apakah benar yang kami sampaikan, pokoknya habiskan saja. Enggak demikian. Inspektorat pun pasti akan menyarankan, ya sudah, yang pokok sudah terbeli, sisanya dikembalikan saja sebagai sisa belanja dari pengadaan barang dan jasa. Jadi sekali lagi, jangan dipaksakan mumpung, Master Toto. Ya. Karena akan muncul masalah yang kita sendiri tidak tahu, yang seharusnya bukan menjadi masalah. Demikian, Master Toto. Malah menjadi ini ya, Master Silva ya, Master ya. Oke. Baik, silakan. Ada lagi yang mau diskusi? Silakan bisa riset untuk bertanya atau mungkin menambahkan atau mungkin cerita sekitar proses pengadaan barang jasa atau yang ada yang ingin tertarik ini menjadi paksi. Ini teman-teman, dan Mas Bayi ini konsepnya adalah ngobrol-ngobrol santai. Ya, betul. Ya, sehingga tidak Bapak Ibu boleh mendengarkan, boleh merespon, boleh bertanya sesuai dengan keinginan hati. Sehingga minimal 1 jam ini kita punya, ya ibaratnya masukan, input atau ilmu yang tidak kita dapatkan ketika kita kehilangan 1 jam hanya untuk lainnya, kan gitu. Ya, betul. Monggo silakan. Ini ada Master Tintin ini dari Inspektorat Sleman ini. Kebetulan beliau juga menjadi paksi ini. Mungkin bisa cerita pengalaman Ketua Paksi di Sleman. Atau yang lainnya ini. Ini ada tokoh-tokoh PBJ juga ini. Dari ULP. Izin bertanya, Master Toto. Silakan. Ini Master Komang nih. Ini Paksiji Kabupaten Bantul ini. Ini sobat kita ini. Izin Pak, Master Yudi. Di PBJ kan sering kali kita waktu di katalog itu ya kita menawar tuh udah di harga terendah, di rekodnya di katalog tuh sudah di harga terendah. Setelah SPJ selesai Pak,
itu rekanan mencoba mengasih cashback. Tapi kan kita Gratifikasi tolak itu. Pak ya, kita tolak. Tapi terus kan kita juga pengajuan apa namanya, pengajuan untuk alat-alat kantor itu kan masih minim sekali Pak, banyak yang kita dicoret itu. Terus kita misalnya nanti ini diinisiatifkan untuk dimintakan bonus-bonus yang sifatnya itu senilai cashback, itu kita mintakan bonus, misalnya kita mintakan peralatan kantor yang lain sebagai bonus dari pengadaan laptop, itu bisa enggak ya kira-kira ya? Soalnya sayang juga Pak. Mohon penjelasannya, Ya, ya. Master Yudi, Matur nuwun. Ya, langsung aja Mas Toto ya. Langsung ya. Ini nih sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita terjadi di mana saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kadangkala kita tuh sungkan, atau mungkin malu, atau mungkin karena kita ngelakoni bener, jadi nggak enak mau bertanya atau curhat gitu. Baik, kembali ke pertanyaan Mas Komang. Jadi pada prinsipnya semua produk tayang yang ada di katalog itu sudah melalui sebuah analisis harga yang kompleks. Artinya analisis harga yang sudah diperhitungkan pada saat dia melakukan proses produksi sampai dengan finishing produk yang bersangkutan, plus keuntungan yang harus dia dapatkan dari sebuah produk barang dan jasa. Artinya harga di sana adalah harga optimal dari yang melekat di label setiap produk barang dan jasa. Jadi kita tidak usah berpikir untungnya berapa ya dan sebagainya. Tetapi di dalam produk tayang yang ada di katalog itu kan jumlah penyedianya banyak. Artinya ada penyedia yang memang pemula, atau mungkin penyedia yang sudah besar, pemain-pemain besar, yang dia menggunakan katalog sebagai media untuk marketing atau memasarkan produknya. Proses yang diperkenankan ketika Bapak Ibu atau teman-teman ini belanja melalui katalog, sesungguhnya di katalog itu sudah dikondisikan apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik OPD ataupun penyedia, ini sudah terikot secara sistem sebagai sebuah jejak digital proses transaksi. Jadi ketika Mas Komang tadi mengatakan kita mengklik sebuah produk, kemudian mungkin negosiasinya yang dilakukan terkait dengan harga itu deal antara pihak pembeli dengan rekanan, maka selisih deal itu pasti untuk pihak-pihak tertentu akan dikompensasikan menjadi sebuah kickback atau fee kan gitu. Apalagi maaf, misalkan kita kenal dengan penyedianya, maka tidak memungkiri bahwa sisa-sisa dari selisih dari negosiasi itu akan lari ke pihak pembeli. Tetapi kalau saya sebagai orang yang mencoba untuk memahami proses itu semua, maka sebaiknya ketika terjadi proses transaksi ataupun negosiasi dalam bentuk apapun, baik harga, teknis, atau apapun, itu terikot di dalam sistem yang ada di katalog. Artinya apa? Seandainya nanti dari pihak Mas Komang ini katakan melakukan negosiasi, kalau kami bisa beli sekian, kemudian kami dapat tambahan mouse atau tambahan laser pen dan sebagainya, ya itu dicatat saja di dalam sebuah mekanisme digital yang ada di katalog, tidak berada di luar area proses transaksi itu. Kalau di luar area, saya pastikan bermasalah dengan hukum. Tetapi kalau itu tercatat secara digital di dalam sebuah proses transaksional yang ada di katalog, maka tidak ada orang yang dikelabuhi, tidak ada pihak-pihak yang merasa main belakang dan sebagainya. Karena apa? Nanti barang-barang itu apabila satu nomor rekening begitu, maka dia akan tercatat sebagai barang inventaris yang ada di OPD yang bersangkutan. Sekali lagi saya mengharapkan kepada para faksi ataupun para Bapak Ibu yang ada di OPD, gunakan proses negosiasi
sekalipun melalui katalog untuk mendapatkan sebuah produk yang terbaik, harga yang terbaik, dan apapun yang bisa kita dapatkan dari transaksi-transaksi yang kita lakukan. Kira-kira demikian, Mas Komang. Oke, saya tidak akan mengarahkan main belakang. Main belakang itu tidak enak. Mending main depan saja. Matur nuwun, Master Iya. Yudi. Mantap, Master Komang. Sampun matur nuwun, Master Toto. Oke, sama-sama. Nanti siap kolaborasi ya dengan Bantul ya. Baik, sepertinya sudah lebih 5 menit ini ya dari jadwal ini. Bagaimana Master Judi? Kita bisa Siap. akhiri? Siap. Oke. Baik, tapi sebelum diakhiri, ini karena saya agak sedikit janji ya kaitannya dengan program tindak lanjut ya, tindak lanjut dari Tapak Siapi ya, Tapak Siapi. Yang tadi fotonya sudah di ini ya, foto video ya, video-videonya tadi sudah disampaikan tadi, dilihat. Juga ada yang meminta YouTube-nya ini, silakan. Ini sekilas saja, mungkin 1 menit. Ini kaitannya dengan tindak lanjut dari Paksiji, kaitannya dengan program-program selanjutnya. Ini visi misi kita. Nah, ini ada yang dari Bantul 4 kabupaten kota ya. Dan ini ada bidang-bidang. Nah, ini yang paling penting adalah ini. Jadi kami sudah diskusi kemarin di dalam Tapak Siapi hari terakhir. Ini ada hasilnya yang mungkin kalau di sini kan tidak jelas ya. Ini coba saya rangkum. Jadi artinya di tahun ke depan ya, ini kita akan merencanakan ya kaitannya dengan penguatan internal dan eksternal. Nah ini Bapak sekalian yang kebetulan menjadi paksi dan mungkin juga Bapak sekalian yang di UPD, ada tidak di antara Bapak sekalian yang bisa berkolaborasi dengan kami kaitannya dengan diskusi apa saja, kaitannya dengan pendidikan anti korupsi. Bisa lebih spesifik kaitannya dengan pengadaan barang jasa, bisa kaitannya dengan penyusunan dokumen pengadaan, HPS dan sebagainya. Karena kebetulan saya juga anggota dari Ikatan Ahli Pengadaan Barang Jasa Indonesia. Ya, harapannya nanti kita bisa saling kolaborasi untuk kaitannya dengan pendidikan anti korupsi. Ya, prinsipnya ini beberapa rencana yang kita akan lakukan ke depan. Harapannya ini yang paling penting adalah menjadi bermanfaat ya, berdampak dari apa yang kita lakukan kepada Pemda DIY, kabupaten kota di wilayah DIY dan masyarakat tentu saja. Saya kira itu master-master sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Master Judi. Ini meluangkan waktu 1 jam ya. 1 jam. Ini mohon maaf tidak ada honornya Master Judi ya. Nggak kuat ini kan. Tapi yang jelas ada manfaat, kemudian barokah ya dari ilahi yang bisa kita jadikan bagian dari amal jariah kita, sehingga membuat kita mempunyai nilai-nilai amal dan ibadah yang nanti Boleh saya closing statement sedikit? Ya, oke. Sebelum kita ini silakan closingnya Master Judi. Baik, terima kasih Master Toto. Para paksi, baik yang dari Paksiji ataupun dari teman-teman yang lain juga Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini, baik dari provinsi, kabupaten kota, sampai dengan yang ada di Kapanewon. Saya hanya berpesan, ketika Bapak Ibu nanti menjadi bagian dari orang yang diserahi melakukan proses pengadaan barang dan jasa, tolong tanamkan dalam diri pribadi kita dulu. Jangan memiliki pikiran yang aneh-aneh, apalagi mencari keuntungan di sisi amanah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kalau Bapak Ibu kita semua memiliki kompetensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, artinya kita memahami aturan dan sebagainya, lakukan seiring dengan aturan yang berlaku. Kalau Bapak Ibu mengalami kebingungan, konsultasi kepada pihak-pihak yang selama ini ada di lingkungan pemerintahan kita, baik inspektorat atau bagian pengadaan barang dan jasa, atau kepada pihak lain yang bisa menjadi acuan. Jangan dipaksakan, sekali lagi. Jangan dipaksakan. Semua
kalau dipaksakan hasilnya tidak baik, tetapi begitu kita memiliki referensi aturan hukum dan sebagainya, maka kita akan lebih berhati-hati. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, jangan menerima apapun, entah sedikit, entah banyak, terhadap sebuah proses pengadaan barang dan jasa. Sesungguhnya itu hanya tinggal menunggu waktu menjadi bagian dari kasus gratifikasi yang akan menimpa Bapak Ibu dan kita semua. Jaga nama baik kita, jaga keluarga, jaga instansi, dan tetap menjadi Jogja istimewa. Demikian Master Toto. Baik, kita berikan aplaus kepada Master Judi dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman Paksi ya dari seluruh Indonesia. Semoga hari ini menjadi hari lebih baik ya dari hari kemarin. Dan kita akhiri proses Denmas BI ini, diskusi enak masyarakat berintegritas ini. Harapannya Foto bisa ya? bermanfaat ya. Oke, kita tutup dengan pantun. Ke pasar pagi beli selasih, minumnya segar di bawah mentari. Forum Paksiji jadi pengasih, PBJ bersih tanpa korupsi menghampiri. Cakep. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Master Henny selaku MC. Terima kasih. Mohon maaf kalau kami ada hal yang kurang dan salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Toto dan Master Yudi yang luar biasa inspiratif nih materi hari ini. Mari kita aplaus dengan emot ya di Zoom. Ya. Baik, karena 13 menit lebih ya, mohon maaf ini kami dari panitia. Tapi memang diskusi pada siang hari ini menarik ya. Jadi kalau bisa sebenarnya memang perlu ditambah ya Mas ya. Cuman karena kita sudah mengagendakan sampai jam rasa harus kita akhiri sesi ini. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya hadiran dan partisipasi aktif dari seluruh peserta ya. Alhamdulillah hari ini mencapai rekor terbanyak ya, hampir ya, 188 ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh OPD dan juga khusus kepada hubungan dari KPK ya, dari Master yang rawuh ya pada kesempatan hari ini. Baiklah, untuk menutup kita pada hari ini saya akan tutup dengan pantun. Tetapi mohon mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membuka kameranya untuk kita bisa foto bersama ya. Kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Kami minta bantuannya Master Tony kita memfoto. Bersiap karena agak banyak jadi agak ini ya, agak berkali-kali. Monggo dengan pose terbaiknya Master sekalian, Bapak Ibu sekalian. Open cam. Yeah. Kami hitung. Ke arah timur. 1, 2, 3. Ya. Slide 1 ada berapa slide Master Tony? Mohon maaf ini karena saya masih pakai HP. Ya, 7 slide. 7 slide ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. 1, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Terima kasih Master sekalian. Saya tutup dengan pantun. Tepi pantai indah. Mantap. Deretan perahu dari di dermaga. Asik-asik. Sampai jumpa di Denmas BI berikutnya. Teruslah berintegritas demi Indonesia tercinta. Asik. Mohon maaf dari kami jika banyak kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam yang Siap, Master. Yudi, Master Toto, Master semuanya. Dari KPK langsung monitor.
Izin live Bapak Ibu, Master semuanya. Shalom, Salam Master sehat semuanya. Yugi, Assalamualaikum. Master Sugi.